Kita masih melanjutkan pembahasan dalam kitab Tazkiyatul Nafs. Kenapa kita kaji kitab ini? Karena ternyata banyak sekali manusia yang mengalami kegersangan dalam hidup, penyimpangan dalam kehidupan, atau bahkan sampai pada titik putus asa dalam menjalani hidup. Itu ternyata problem permasalahannya itu memang ada di hati. Makanya kita mempelajari di dalam, biar kita tahu bahwa ternyata beban atau sesuatu yang menjadikan hati kita itu berat, yang menyakitkan hati, yang merusak hati, itu ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang menimpa fisik. Cuma terkadang manusia jauh lebih mementingkan kesehatan dan keselamatan fisik daripada mementingkan kesehatan dan keselamatan hati. Nah, ini kita harus memahami bahwa hati ini tidak bisa kita remehkan. Ini sesuatu yang harus kita jaga biar nantinya kehidupan kita dalam kehidupan dunia maupun akhirat itu ditentukan dengan selamatnya hati kita di sini. Karena mungkin ada umur. Maka kebutuhan hati terhadap ibadah itu sangat membutuhkan melebihi kebutuhan fisik terhadap makanan dan minuman. Jadi kalau sekiranya fisik itu misalnya tertahan dalam beberapa waktu tidak makan, tidak minum, mungkin masih kuat. Makanya ada orang yang bisa puasa tahan sampai sore, kemudian ada juga yang memang karena kondisi paceklik sehingga terkadang tidak diniatkan puasa tapi memang tidak makan. Itu dalam jangka waktu yang bisa jadi lebih dari sehari semalam. Tapi fisik masih kuat, sekalipun mungkin dia mengalami penurunan kekuatan, fisiknya melemah. Sehingga apa? Ketika fisik itu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, maka efeknya akan melemah sehingga menjadikan seseorang itu akan merasakan penderitaan karena kelemahan fisik tadi. Ini karena efek kurang makan dan kurang minum. Ini jauh lebih parah lagi. Ketika fisik saja yang kurang makan dan minum mengalami seperti itu, maka hati yang kurang nutrisi ini dampaknya jauh lebih besar, melebihi fisik yang kurang makan dan minum. Coba kalian ini kita ini banyak merasakan ya bahwa ternyata beban manusia itu yang paling berat itu bukan di fisik, tapi terkadang beban yang paling berat itu ada di pikiran dan ada di hati. Makanya ini yang perlu dicermati. Allah memerintahkan kita beribadah. Sebenarnya ibadah itu semuanya ringan. Ibadah itu semuanya ringan. Kalau ternyata ibadah itu memberatkan, mesti ada rukhsah, ada keringanan. Contoh zakat. Coba bayangkan kalau zakat itu wajib bagi semua orang, kan berat. Karena itu berat, makanya diberikan rukhsah bagi yang mampu, bagi yang sudah sampai nisab, bagi yang sudah sampai haulnya. Itu wajib.
haji. Coba kalau seandainya seorang itu keislamannya nggak sempurna kecuali harus naik haji dan itu dipukul rata semua. Mungkin kita ini sampai sekarang hajinya Islamnya belum sempurna. Karena ternyata haji itu ternyata bagian dari rukun Islam. Rukun. Nah karena ternyata melaksanakan ibadah haji itu tidak semuanya mampu, makanya Allah wajibkan manistata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu menempuh jalan, ya mampu semuanya, fisiknya mampu, dananya mampu, kemampuannya mampu, semuanya. Coba dicermati, jadi perintah Allah itu sebenarnya secara fisik itu mampu, ringan, puasa, sholat, zikir itu sebenarnya. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, ternyata perintah Allah itu beratnya bukan di fisik, beratnya di hati. Beratnya orang-orang yang merasakan atau masih menganggap bahwa perintah Allah itu sekedar kewajiban, itu terkadang masih merasa terbebani. Jadi kalau kita masih merasa bahwa perintah Allah itu hanya sekedar kewajiban, kita tuh masih terbebani. Beban. Kalau kewajibannya belum dilakukan, terbebani. Bahkan seolah-olah karena merupakan beban, mengerjakannya itu dengan berat karena terbebani. Untuk kata terbebani kan mengandung makna berat, memberatkan, membebani. Tapi kalau cara pandang kita gini, kalau seandainya perintah Allah itu bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya sekedar beban yang harus kita selesaikan, harus kita lakukan, kita memandang itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sudah sampai taraf kebutuhan. Kita itu pusing, Bang. Pikiran kita itu dari pagi sampai sore itu mikir terus. Bahkan kita duduk itu pikiran kerja. Sampai kita sedang berbaring mau tidur itu kadang masih mikir. Sampai-sampai apa yang kita pikirkan ke bawah mimpi. Bahkan sampai ego pun ya itu yang kita pikirkan. Pikiran ini berat. Kemudian rata-rata yang kita pikirkan itu sesuatu yang kita lihat. Kita lihat sesuatu masuk ke dalam, kita pikirkan, kita masukkan ke hati. Kita masukkan ke hati. Jadi rangkaian itu dari apa yang kita lihat kemudian kita pikir. Apa yang kita lihat kita pikir direnungkan. Makanya orang yang paling banyak sakit hati itu orang yang tidak bisa menjaga pandangan. Coba kenapa? Orang yang paling banyak sakit hati itu orang yang tidak bisa menjaga pandangan. Karena apa? Ketika sesuatu yang dipandang ke sana kemari kok tidak dicocoki hati, ini menjadi beban. Coba dicermati. Jadi banyak orang terbebani itu karena penglihatan. Yang tadinya dapat rezeki, kemudian dia kona'ah, menerima apa adanya, makan apa dirasa nikmat saja, pakai seperti apa nikmat saja, kemudian mengendarai kendaraan seperti apa nikmat saja. Gara-gara lihat status orang, akhirnya yang kita makan jadi gak enak. Karena orang lain pasang statusnya kayak goreng, tulisannya terima apa.
Ketika kita pakai motor seperti apa biasa terkadang orang nikmat, tapi karena melihat orang lain tumpakannya lebih tereng, buah-buah, itu akhirnya kepikiran. Apalagi berhenti di perempatan, berhenti di bangku telinga dia motor kepala desa, merasa terbebani karena kita melihat. Jadi sesuatu yang kita lihat ini terkadang menjadi beban pikiran, beban pikiran. Makanya sering saya sampaikan itu, kita banyak menderita itu karena memikirkan apa yang orang lain miliki, sehingga kita sampai lupa menikmati milik kita sendiri. Nanti sampai pada puncaknya bukan cuma makanan, bukan cuma kendaraan, bukan cuma pakaian. Bisa jadi nanti ketika antum kondangan kemana-mana bawa istri, lihat istri orang lain, itu malah merasa kebonan tetangga lebih hijau. Ini ya, jadi ternyata beban kita, pikiran kita dan hati kita itu rata-rata bersumber dari penglihatan. Makanya di sini kita harus benar-benar bisa menjadi. Nah, ayat manifitir harus ada penuh. Maka kembali lagi, ketika pikiran kita yang capek memikirkan dari pagi sampai malam, bahkan sampai tidak bisa tidur pun dia karena mikir. Sehingga Allah memberikan kita itu solusi. Allah memberikan kita jalan keluar karena kita itu penat, kita itu berat. Kita ini butuh istirahat. Kita butuh istirahat. Sehingga ketika Nabi merasa berat dengan beban itu, beliau nunggu waktu sholat. Sehingga ketika ketemu dengan Bilal, beliau mengatakan, ya Bilal, arihna sholat. Wahai Bilal, ayo istirahat, istirahatkan kita dengan sholat. Istirahat. Sholat itu untuk ingat sama Allah. Sholat itu untuk mengistirahatkan pikiran. Jadi semua yang kita pikirkan urusan dunia itu sudah dilepas semua, kita ingat sama Allah. Pikiran kita yang beban-beban yang banyak itu semua itu ditaruh semua, dilepas. Kita ingat sama Allah. Makanya ibarat kata ketika kita mau beramal soleh, itu nasihat yang kita pegang itu adalah ikmal di dunia kakaan nakatani syuabat. Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Jadi semangat kalau kerja. Kalau hidupnya panjang, kebutuhannya banyak, tanggungannya besar, kan semangat kerjanya ini. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi ketika kau mengerjakan ibadah, amal soleh, itu anggaplah seolah-olah ini hari terakhir. Ini amalan terakhir. Jadi kalau misalnya kita sholat, kemudian nanti mau menghadap Allah, itu seolah-olah persembahan sholat yang terakhir. Kita yakin bahwa Allah melihat, malaikat nyata, sehingga ketika kita takbir, sebagaimana santri atau mungkin anak sekolah ketika diuji tentang sholat itu kan dari perbagiannya dicatat, takbirnya dinilai, ngangkat tangannya dinilai, doanya dinilai. Dan malaikatnya tertib dari takbir sampai salam. Maka kita ingat bahwa ibadah sholat ini bukan ibadah kecil, sehingga dari perbagian itu punya jatah nilai tersendiri.
Kalau kita ingat bahwa ini ibadah dicatat oleh malaikat, maka akan menjadikan ketika kita beramal soleh itu lebih serius. Lebih serius. Ini cara menghadirkan kekhusyukan dalam sholat. Yakin bahwa kita sholat ini bukan dibiarkan tanpa ada yang lihat, tanpa ada yang nyatat, tapi semua gerakan, bacaan, dan pikiran itu sudah masuk dalam ilmu. Ini apa? Namanya itu nasihat umum. Kemudian, kalau kita sudah memahami bahwa ibadah itu bagian dari kebutuhan, ternyata kalau fisiknya sehat, dikasih makanan biasa saja itu sudah rasanya enak, kemudian memberikan efek. Itu fisik yang sehat. Fisik sehat, makanan biasa sudah punya efek. Tapi kalau fisiknya tidak sehat, jangankan diberikan makanan biasa, terkadang dikasih makanan bergizi tinggi, itu fisik nolak. Betapa banyak orang makan makanan yang bergizi kemudian dibikin sehalus mungkin, tapi ketika dimasukkan ke mulut mungkin masih terasa, sekalipun obat rasanya. Ketika ditelan dikeluarkan lagi, fisik gak terima. Kenapa bisa seperti itu? Sebagus apapun makanannya, kalau fisiknya sedang bermasalah, itu terkadang makanan tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan. Ini pengaruh kaitannya antara makanan bergizi dengan fisik. Maka halnya sama. Ketika hati manusia yang ternyata ini bagian paling penting dalam hidup, orang itu akan kuat ketika hatinya kuat. Orang itu akan lemah ketika hatinya lemah. Maka di saat hati seseorang itu mengidap penyakit, ternyata dimasukkan makanan bergizi. Sebenarnya makanannya enak, makanannya itu menyehatkan. Tapi karena hatinya sedang sakit, ibarat kata fisik yang sedang menderita penyakit, mungkin sariawan, pancingan, makanan yang bergizi masuk nempel, rasanya berubah. Sebenarnya nikmat tapi semurah. Sebenarnya rasanya enak